Sipi. Nomor 8. Asia. Australia. Nomor 7. Antartika. Ini lempeng. Amerika. Arabia. Arabia. 9 lempeng. Arabia. Suruh nenek datangin dari situ. Baman sih. Iya, dan mengajar anakmu yang rajin dan baik hati. Ya, ini kenapa khusus? Mana si Gerak? Bukan. Mutia. Justin. Ya. Oh, temen siapa? Siapa teman saya? Pinjam ya. Pinjem. Ini juga ini. Pak, saya nggak dipanggil Pak. Panggil Pak puasa kali ini. Semua orang pasti dipanggil. Semua orang dipanggil, benar nggak? Makanya jangan suka bandel sama saya. Baru saya ngomong kalau kamu sini ada aja bakal tempat media keluar. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Lagi. Karena ini nyawanya ada di listrik. Kayaknya memang di sini nggak support deh. Ada juga. Di sini lebih lagi. Ada aja halangannya. Cuman kasihan yang pengen belajar. Kalau yang nggak pengen belajar mah. Alhamdulillah. Anak lebih baik. Kuminya mas. Saya sudah nanya Pak. Bu Deni mengambil kesimpulan, maka di kelas ini saya akan mengambil kulit-kulitnya aja. Karena kalau udah dalam nanti, bukan ngeheng, kita takutnya nggak tahu jalan pulang. Kayak berapa Pin? 1,5 ya Pin? Pin air Pin? Nih nggak usah repot-repot. Udah. Buat ente aja. Jam. Mana air? Mana air? Air. Ya makanya minggu depan pada bawa air cancang nih biar agak dikit. Oh, buat dananya Bu dari mineral. Si Arya. Betoy. Kalian
Valen, videoin. Fotoin apa videoin? Videoin. Terakhir. Sekarang kita lihat gerakan lempeng tektonik. Akibat dari gerakan lempeng tektonik atau zona pergerakan lempeng, Awas ya, Mbak. sehingga nanti Indonesia kaya akan tambang mineral, minyak, dan gas bumi. Sekarang perhatikan peta di sini. Ini adalah sebaran daripada lempeng dunia. Silakan si Okta dulu, baca dulu Okta, ada berapa lempeng yang bisa kamu baca di sana? Kan itu kan ada tulisannya, plate artinya lempeng, ya. Nah, silakan tunjuk ke depan Okta, ayo Okta, bawa penggarisnya. Ada penggaris yang lebih pendek, Okta? Nah, menjel. Kayaknya beda di mana garis penggarisnya yang lebih pendek? Oh, Slam. Jadi di sini, Citra. Antartika, Pasifik, Australia, Filipina, Eurasia, Utara. Sud. Sud Selatan. South Korea. Itu selatan. Amerika Utara. Selatan Sob. Amerika Timur. Nah, ada berapa lempeng? Coba hitung. Harian. Kompos. Jorda. Nah, 10. Oke, Palen. Silakan ke depan Palen. Tunjukkan di mana Indonesia. Di Kabes. Kalau nggak di Warjo. Tunjukkan Indonesia. Nah, duduk Okta. Bantu Rizky, Muhammad Rizky. Nah, tunjukkan pulaunya, pulau apa saja. Silakan sebutkan pulaunya. Ya maju, tunjukkan. Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Maluku, NTT. Mana Maluku? Mana Maluku?
Nah, Sumatera kelihatan kecil. Oke, terus. Nah, oke, sekarang perhatikan arah tanda panah. Silakan duduk, Valen dengan si Rizky. Perhatikan arah tanda panah. Di sini ada banyak tanda panah. Dari sekian banyak tanda panah ini, silakan Anda tentukan ada berapa jenis tanda arah tanda panahnya. Bukan disuruh berhitung. Kan saya nggak nyuruh berhitung. Hitunglah jumlah tanda panah. Enggak, tapi berdasarkan tanda panah tersebut, silakan ada berapa arah tanda panah yang Anda bisa klasifikasikan atau golongkan. Ada 5 Bu. Ada 6. Yang perlu Anda pahami adalah arahnya. Kevin 7 Bu. Tidak disuruh menghitung jumlah. Jenisnya mau jenisnya. Ada berapa arah berpandang mana? Iya, ada berapa arah. Iya, itu namanya apa? Maksudnya apa sih? Ada yang kiri, kanan, depan, belakang. Kalau yang ketemu, saling ketemu apa? Ketemuan. Ya, 5 menit dulu, simak. Yang belakang tolak menolak. Tolak menolak. Tarik menarik, tolak menolak sebagai baterai. Magnet. Oh itu, silat. 5. Lucu. Lucu. Hah? 8. Raihan 8. 10. Ada yang 10. Ini nggak menghitung jumlah. Jenis, oi. Oh, 11. Ayo, silakan. Ya, silakan gambar kalau menurut 3. Ayo, silakan. Ini. Wes video yang cungkring kemana? Ya, Mati dia belum makan. boleh kamu ini kan. Gua nggak ada si Sepin udah makan Kamu dulu. pegang 3. Gambar topik. gambar bocah. Di keyboard di. Asal ngebeb ya. Iya, pokoknya tanda panah aja. Yes. Terus tadi Jadi. Tanda panah di sini aja deh, kamu pilih yang mana? Apa kepala atau mana coba? Hitung dulu. 1, oke. Terus? 2 ini yang puncak. Oke, terus. Sama yang mendekat ke dalam. Udah berlalu. Kayak gini kan, bukan hilang. Ayo, ini. Abdul, kasih tahu lagi. Bukan lah. Iya dong. Itu tangan. Ini kan. Kasih penggaris. Ayo, ini. Nih. 1, ya. 2. Nah, yang sama lagi, mana lagi? Yang kepala dengan kepala. Untung sih ini apa? Pin. Ini. Nih jauh banget sana sono. Nah, berarti ada berapa? 4. Ada lagi. Ada berapa, Alam? Up. Ada lagi yang baru. Mana coba? Udah lihat Pak Wahyu 4. Ini sama aja. Sama aja.
6 ada 6. Kepala. Kepala terus. Belakang. Alam, alam. Lecet. Alam. Ini ke depan nih. Nah, terus. Itu. Itu. Kayaknya ya. Hah? Ada berapa topi ini, Ki? Rizky? Ada 3 Bu. Hah? Nggak jadi empat? Mundur. Nggak jadi empat? 3 bukan ya? Ini deh. Ini deh. Dia milih barang. Mana? Ini deh. Kalau kamu tunjuk itu dengan itu sama nggak itu pantat dengan apa punggung dengan punggung? Hah? Pantat. Ya, yang kamu gambar ada berapa? Dia belum cukup dulu. Yang kamu gambar ada berapa? Salah nggak? Satu. Sesuai nggak dengan yang gambar kamu? Iya, sesuai. Nah, duduk. Ayo Ibrahim. Mana konvergen, mana divergen, mana transform Ibrahim? Enggak apa-apa. Dari maju ke depan nih. Mata gue sakit. Mataku juga sakit di sini. Cuma di sini juga kan. Jadi ini sama ini konvergen. Konvergen, oke. Yang lain perhatikan. Kepala konvergen. Iya, kepala konvergen. Terus yang ini divergen. Aduh. Ini Kalau menolak. Ambil yang ini gampang aja. Yang mana biar mana? Itu, oke. Terus. divergen. Itu. Nah, itu. Transform. Transform. Oke, transport. Nah, sekarang kamu perhatikan. Terima kasih, Baik. Baik. Sekarang kamu perhatikan. Kenapa Indonesia rentan akan gempa tektonik? Maka Indonesia pertemuan antara. Tiga lepek. Nah, silakan. Apa tadi mau? Indonesia kan rawan bencana gempa tektonik. Kalau kamu lihat di situ, berarti Indonesia pertemuan atau terjadinya gerakan zona apa? Konvergen. Ini Indonesia. Kalau kamu lihat di sini, berarti Indonesia ini rawan akan bencana tektonik. Dari bencana tektonik di sini berarti Indonesia itu berada di zona yang mana di gambar kamu? Zona? Nah, silakan. Zona konvergen, pertemuan antara lempeng apa dengan lempeng apa sehingga menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa tektonik. Benua dan samudra. Itu ada itu. Di situ. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Pasifik. Nih ada 3 nih. Pasifik, Eurasia, dan lempeng Pasifik, Australia, Eurasia. Eropa, Asia mendesak ke Indonesia bagian apa ke sini? Ke selatan. Selatan. Ya. Eurasia mendesak ke selatan, Pasifik mendesak ke Indonesia. Barat. Ke barat. Australia mendesak ke barat. Maka Indonesia rawan akan gempa tektonik. Kita lihat gerakan. Paham sampai di sini bagi yang paham? Oh, jadi tinggal matematika. Itu tanda-tanda normal punya pengeluaran. Paham? Oke, sekarang kita lihat gerakannya.
maju ke nih. Baru nyatu. Terus. Maju, ntar gue yang ke belakang. Masuk. Gerakan daripada zona setiap zona. Ini yang patah. Ya. Ini yang masuk, yaitu lempeng samudra. Lempeng samudra akan patah. Kenapa lempeng benua ada di atas? Karena lempeng benua unsur kimianya adalah silisium, aluminium. Nah, dasarnya ada di gambar yang kemarin Bu Deni gambar. Susunan lapisan litosfer itu dasarnya. Nah, ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Dengan adanya ini, masuknya daripada lempeng benua ini, dengan masuknya lempeng samudra di bawah lempeng benua, maka di Indonesia banyak terdapat palung. Lihat di peta Indonesia ada palung apa aja ya? Indonesia coba. Buka atlasnya. Dari Indonesia. Lempar. Itu pulau. Lihat di Indonesia, gampang melihatnya di Indonesia. Antara Jawa dengan Sumatera ada palung apa? Ada palung. Palung. Jelas. Pulau. Alamahera. Palung. Ada laut palung Jawa. Palung suruh ada nggak? Palung apa? Betul. Ini udah ini doang. Ini doang. Ini Jawa coba kalau Jawa. Kalau nggak tahu palung, selat. Oh, sebelah. Gaspan. Kalimantan. Pasar sini. Latihan. Selat. Kalau kamu bisa, ada yang lengkap, atlasnya ada palung Jawa. Selat Jawa. Selat Sunda. Apa kita ngomong gimana ya? Ada yang dapat palung Jawa? Pulau Jawa ini. Itu Pulau Jawa. Kira tidur kira. Nggak apa-apa. Rehan tidur Rehan. Hasil. Ada palung Jawa? Yang ketemu palung Jawa ada nggak? Ini mau. Ada. Selembut gimana? Tidak. Nah, di mana palung
pada tahun 1983. Terpisahnya antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera akibat adanya tektovulkanik, pergerakan zona konvergen dengan terjadinya Gunung Krakatau yang meletus. Nah, ini gerakannya yang paling berbahaya ini. Nah, ini akan membentuk palu lewat peristiwa yang kamu tulis. 1. Terjadinya palung laut. 2. Terjadinya vulkanisme. 3. Terjadinya deretan gunung. Nah, mengapa terjadi tsunami? Ini masuk tiba-tiba air laut itu surut. Tetapi tidak semua zona konvergen yang menyebabkan adanya tsunami. Tergantung daripada tingkat kedalaman dan kecepatan. Paham sampai di situ? Paham. Oke, lanjut. Sekilas saja, nggak usah banyak-banyak. Mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Kita lihat. Nggak tajam. Nih. Kasih lihat. Ya. Yang mana di situ dengan sirkum Pasifik dan yang mana di situ dinyatakan sirkum Mediteran? Soal nomor 5, mana sirkum Pasifik, mana sirkum Mediteran di situ? Tulisannya. Yang merah sirkum apa? Mediteran. Mediteran. Yang biru sirkum apa? Sirkum Mediteran nanti ada 2 yang masuk ke Indonesia. Ada busur dalam, ada busur luar. Oke, kita lihat dalamnya ada di mana. Busur luar bersifat non-vulkanik, busur dalam yang vulkanik. Kalau ini adalah sirkum Pasifik. Bagian timur Indonesia adalah sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini bersifat tidak aktif. Sirkum Pasifik bersifat tidak aktif. Sirkum Mediteran bersifat aktif kecuali busur luar yang bukan non vulkanik. Kalau ini busur dalam, ini busur dalam. Mulai dari tengah-tengah Pulau Sumatera berakhir di Laut Banda. Ini busur dalam. Maka ketika yang satu di sini bergerak, maka gunung-gunung yang ada satu rangkaian ini akan ketika nanti terjadi gempa tektovulkanik, maka ini pun semua akan bergerak satu rangkaian. Tuh. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai ke laut Banda. Ini aman? Tidak ada gerakan, tidak ada dengan pertemuan sirkum dan tidak ada pertemuan daripada lempeng. Ya. Nah, ini aman nih.
Krakatau bergerak di tahun 1883. Itu Gunung Krakatau bergerak sampai ke Belanda, sampai ke Eropa. Itu ikut terjadi dampak goncangan gempa. Karena di situ tadi adalah satu lantai. Nah, dengan demikian maka Indonesia dikatakan Ring of Fire. Apa Ring of Fire? Cincin api. Nah, Ibu, boleh izin angkat telepon Pak Harun ya, Bu? boleh, silakan. Jorok. Nah, perhatikan ini. Orang yang habis sepatu. Merah-merah adalah Bu izin ya, Bu? Gunung api. gunung. Tanda panah ini adalah arah pergerakan. Pergerakan. Yang ini adalah sistem sesar. Sesar. Dan ada keterangan tren atau lautan yang ini aman. Pindah, pindah. Di laut ada gunung, iya. Deskia. Ke BK. Emang kamu ikut? Iya, Pakai lagi. Besok kejadian. Ini Abdul Raihan, jangan tidur. Medianya udah menarik, saya kasih. Iya, menarik. Seru ini, seru. Biar kamu tahu mengapa Indonesia ini rawan akan gempa bumi tektonik dan rawan akan gempa bumi vulkanik. Nih, di bagian Sumatera hampir semuanya kecuali Palembang yang tidak punya gunung api. Maka di Palembang sama dengan di Kalimantan banyak terdapat sungai-sungai besar. Panpin. Nih, Bantar Gebang. nih, nah. Bu, Jakarta mana, Bu? Di mana posisi Jakarta? Ini. Nih, Jakarta. Tuh, Jakarta tidak ada gunung api, tetapi Jakarta tenggelam bukan karena gunung api. Karena turunnya permukaan daratan. Akibat adanya penggunaan sumur bor dan ketidakseimbangan antara daya tampung lahan dengan daya tampung manusia yang ada. Boleh kamu buka. Setiap tahun ada berapa penurunan permukaan daratan di Jakarta? Setiap tahun buka aja berapa penurunan permukaan daratan? Sampai 200 cm. Satu. Sampai 200 cm. Ambil penggarisnya 1 sampai 28 meter per tahun. Sentimeter. Kalau 5 tahun? Nah, dikali aja udah berarti dari 1 kawat dari 12 ini. Ini apa ya? Ya. Ini dari 2. Kalau 5 hari per
Udah. Siapa lagi? Udah BK. Udah. Ini informasi apa sih ini? Biasa, Bu. Tadi udah jam yang lalu ada lagi nomor, cari lagi. Jadi kalau Jakarta ini enggak bukan karena ada gunung, bukan karena pertemuan lempeng, tapi karena penurunan daripada permukaan tanah akibat Sumber. Kenapa ini gedung-gedung pencakar langit? Itu Belum Pak. lagi dengan daya tampung lahan tidak seimbang dengan penduduk yang ada. Boleh kamu buka berapa luas lahan Jakarta? Buka aja berapa luas wilayah Jakarta? Buka berapa luas Jakarta? Luas wilayah Jakarta. Saya bawa kamu punya ada matematika kan? Ada jangan tuh. 261. Berapa kubik? 661,5. 600? 61,5 kilometer kubik. 661,5 kilometer kubik. 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 Jumlah penduduk. Ambil tahun 2023 aja, nggak usah 2024. 10.000. 11,34. 11,34 juta. 10 itu 2024 kali. Di sini 2023 10.000. 10.000 yang ada di ada 10.000 Satu ngomongnya. 11,35. Oke, bagilah. Luas lahan dibagi dengan jumlah penduduk. Maka dalam 1 meter itu ada pembagian lahannya berapa? 0, berapa? Cara menghitung daripada daya tampung lahan itu luas lahan dibagi dengan jumlah penduduk. Sekian meter. Kamu jadikan aja ini meter. Kilometer jadikan meter. 0, sekian. Maka kesempatan untuk mendirikan rumah itu nggak ada lagi. Nggak punya lahan, makanya dibangunlah rumah susun. Rusun Cengkareng. Itu di terakhir. Itu persawian. Karena kalau mau tanpa rumah susun nggak ada lagi lahan. Tuh, berapa banyak pasak bumi yang dipasang? Semakin mempercepat turunnya permukaan daratan. Nah, jelas ini. Nah, dengan kita ini lihat nih, maka nanti di sumber daya alam yang ini kaya akan SDA, ini kaya akan SDA, yang ini nanti udah mulai sedikit, semakin kesini semakin sedikit. Ini dasarnya. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Maka mungkinkah akan terjadi mega
Megatrust. Mungkin masih mungkin belum terjadi. Apa itu megatrust? Apa megatrust? Cari dulu pengertian megatrust. Itu Yang subduksi berarti akankah terjadi gempa akankah terjadi gerakan yang mana? Ini mau yang kedua. Itu tuh benar. Yang mana yang Sekarang kita lihat berapa tahun sekali ini terjadi. Bukan begitu. HP gue nggak kelihatan. Apaan sih malah kayak gitu ya? Hai. Nah, coba kamu hitung ini rentang tahunnya. Rentang tahun dari sini ke sini berapa tahun? Ini dari sini ke sini berapa tahun? Dari sini nanti ke sini berapa tahun? Ini kan terjadi megatrust secara besar. Yaitu terjadi pergeseran lempeng. Dari sini ke sini berapa tahun? 25 tahun. 25. Ini ke sini? 65. Ini ke sini 65? Dari 200 ke Dari 200 ke 130. 5 itu 65 juta. 65 juta tahun. Nah, ini ke sini? 70. Oke. Ke sini? Present day. Sekarang. Sekarang. Kalau kamu mau pertama kali terjadi megatrust di Indonesia adalah 1883. 1883. Ini megatrust. Terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nih. Dari 1883 ke tahun terjadinya Danau Toba. Siapa ini? Danau Toba, terbentuknya Danau Toba. Tahun berapa Danau Toba? Tektovulkanik. Ada di PPT kita. Tahun berapa Danau Toba terbentuk? Hah? 70.000 tahun yang lalu. Berarti kalau 70.000 tahun yang lalu Danau Toba dahulu baru ini 1883 maka terjadi lagi kemarin tahun 2000 Aceh. Berapa ini? 2004. Berapa rentangnya Aceh? Ini Bengkulu tahun 2000. Ini yang di Bengkulu. Saatnya jam 10 dimulai. It's time to begin the 10 lesson. 117 tahun. 117 tahun. Kalau 117 tahun sekali, maka akan terjadi megatrust di tahun keberapa? 2000.
Ya. 2117 tahun. Megatrust tuh. Megatrustnya harusnya masih jauh. Harusnya. Harus. Tetapi oleh karena ada paham posibilis, ada namanya paham posibilis. Apa bunyi paham posibilisme? Dari apa bunyi paham posibilisme? Posibilisme. Paham yang memandang manusia sebagai makhluk yang aktif dan dapat membudidayakan alam untuk menunjang dirinya. Yang menguasai alam berarti manusia. Dengan paham posibilis ini berkembang, maka muncullah global warming. Maka muncul global warming. Ini akan semakin mempercepat nantinya gerakan daripada tektonik dan vulkanik. Panas dari dalam ditambah lagi dorongan panas dari luar. Maka akan diperkirakan oleh para ahli akan terjadi megatrust dalam waktu dekat. Perbanyak amal ibadah. Kalau kamu baca sekarang sudah berapa? Lu kan capek lagi loh. Punya Najwa. Kau udah melu? Darah kutub. Karena adanya pencairan es. Maka sekarang perairan yang ada di permukaan bumi semakin luas karena adanya pencairan es di Kutub. Perbandingan daratan dan lautan sekarang bukan lagi 7:3. 7/5. 7/5 berapa? Kalau dulu 7 lautan, 3 daratan. Sekarang bukan lagi 7/3 selesai. 7/5. Karena sudah banyak es yang di kutub Cair. maka diperkirakan akan terjadi Megasrut. Tapi kalau orang yang ada di pinggir laut dia udah mengerti akan terjadi gempa bumi tektonik, berarti ada tanda-tanda alam. Mulai suara gemuruh dari laut. Air laut seakan-akan surut. Air laut surut terus apa ini? Burung banyak yang berterbangan di atas permukaan laut. Banyak ikan yang keluar ke pinggir pantai. Maka kalau udah begitu kamu di pantai jangan terpesona ngambilin ikannya. Rezeki. Tempat yang di. Tapi kalau nggak tahu rezeki. Ya, kalau nggak tahu rezeki boleh dijual. Lumayan sih. Paham sih tuh kenapa Indonesia melawan akan gempa bumi? Jadi nanti ketika ditanya masyarakat, Ki, kenapa ini Ki? Kok katanya ada megatrust? Ya namanya Tuhan ciptaan Tuhan. Ya begini lah. Bener ya. Sudah takdir. Bumi Betul, udah tua. takdir. Ada pertanyaan? Allah. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan bertanya, apa yang bertanya? Ayo Okta. Okta. Hah? Jakarta tadi kenal nggak? Aku jelas. Kenal. Berarti Anda tidak memperhatikan ikan. Jakarta kenal nggak? Kenapa Jakarta? Gunung apa? Megatras. Kenapa tadi Jakarta? Karena penurunannya yang buat anak-anak itu nggak kuat, jumlah penurunan yang tanah akibat penurunan penggunaan air. Dua, daya tampung lahan tidak seimbang lagi dengan jumlah manusia. Ini Jakarta, Okta. Di Jakarta nih. Ini Jakarta. Ini
Nih Banten. Banten ini di sini rawan, tapi Jakarta tidak. Enggak kan rawan Jakarta? Dia ke sini, kemana ke sini? Bandung. Bandung terus Semarang, Surabaya, lanjut ke Depok. Depok. Di mana Depok? Mataram. Denpasar. Oh, Denpasar. Bali. Depok. Bali. Maka di Bandung sering terjadi gempa tektonik. Di Bandung sering terjadi gempa vulkanik. Salah satunya sekarang yang menjadi tempat wisata adalah Gunung Tangkuban Perahu. Rinjani di mana? Gunung apa di Bandung yang sekarang dikenal dengan Kawah Putih? Gunung Tangkuban? Jadi boleh Anda ke sana turun, nanti pulang tinggal nama. Ya, salaman. Saya mau nanya masalah tsunami Aceh. Tsunami Aceh pergerakan tsunami itu tinggi banget itu kayak bisa setinggi itu, bisa bawa dampaknya tuh benar-benar hancur banget terhadap Aceh itu. Tuh. Wes. Tahun 20 tahun yang lalu. Buka, ada berapa skala Richter? Berapa SR gempa Aceh? 9,3 skala. Ya, benar 9,3. Ya, benar 9,3. Kalau tidak lupa saya 9,3. 9,3. Kalau Bengkulu di tahun 2000 itu 8,9. Kalau yang tahun 2004 ini Aceh dipukul berapa? 75? Oke, yang mana yang menggerakkannya? Di Damu pasti. Jadi yang ini terjadi. Mendung ini. Itu di masjidnya Udah mau. itu apa itu memang Beri banget anjir mata gue sumpah. Merah coba tunggu. Gue juga berusaha banget anjir. Oke, salaman. Aceh ada di sini salaman.
adanya di ujung sini Aceh. Ketika ini lempeng Australia bergerak ke utara, lempeng Pasifik bergerak ke selatan, lempeng Eurasia mendesak ke selatan, maka akan terjadilah gerakan Tumbukan. tumbukan. Ketika terjadi tumbukan itu, gerakannya cepat. Jadi benua ini masuk, samudra masuk di atas lempeng benua. Kenapa lempeng benua ini tidak patah? Karena susunan di sini adalah aluminium, maka dia ringan. Sementara di sini samudra ini adalah magnesium, maka air garam itu air laut itu asin. Jadi kalau ditanya kenapa air laut asin, bukan karena ada unsur magnesium di sana. Nah, ini bergeraknya cepat. Ketika ini gerakannya cepat, ini masuk. Dan kembalinya untuk ini cepat lagi dia. Maka air yang masuk dari sini tentu banyak. Ayunannya cepat. Berayunnya cepat dan kembali lagi dengan spontan. Itu salaman. Tergantung dengan dalam, kedalamannya dan kecepatan. Karena kemarin kan di sini kan ada namanya elastis. Oh iya. Jadi dia masuk sampai ke sini. Buset, dalam ya. Ini kan masuknya sampai ke sini. Kalau sejajar kan begini, ini samudra, ini benua. Yang ini masuk sampai ke sini. Nah, masuknya sampai ke sini. Mantel ini kan bersifat elastis. Jika ini karet kamu pinikan dengan cepat, jepretnya dengan cepat, maka karet itu kan akan cepat dia ininya. Melatnya panjang, tapi akan kembali lagi dengan cepat. Pada saat ini masuk ke sini, maka air yang ada di sini ikut masuk. Ini elastis ini kembali lagi ke semula, berayun dengan cepat, maka ini nanti akan tertutup. Maka air inilah yang akan naik dengan ketinggian setinggi-tingginya. Karena ini kan cepat gerakannya. Ayunannya cepat. Jadi ayunannya itu, karena saya pernah mengalami di tahun 2000, itu tadi di Bengkulu itu terjadi gempa di dini hari jam 1 pagi. Ayunannya itu bukan seperti ini, bukan muter, tapi kayak Anda naik kora-kora. Pertama sempat seperti kita naik kora, pertama lama-lama cepat. Jungkir balik. Maka kalau di Bengkulu kemarin kurang lebih 5 menit. Apanya Bu? 5 menit? Enggak tsunami, tapi dia hanya gempa tektonik saja. Kalau Aceh, kenapa dia tsunami? Karena pergerakannya kurang dari 5 menit. Tiba-tiba gitu. Dengan secara tiba-tiba. Ada tuh videonya. Maka Hah? kalau kalian nanti Ada pergi di ke Nandiut. Sumatera, jarang namanya orang Sumatera itu nanti Video apa videonya kayak video zaman dulu. Masih jelek gitu kalau hilang. Karena kalau itu alamat nggak akan Rumahnya bisa tingkat keluar. loh. Karena akan semakin Udah sampai tanah. dia akan semakin Namanya masuk. di lantai 2, lantai 2, lantai 3. Jadi itu, jadi tergantung kenapa kalau kamu di notifikasi handphone kamu tidak berpotensi tsunami, punya potensi tsunami. Lihat kedalamannya, sama kecepatannya. Karena kalau kamu belajar, ada namanya gelombang sekunder, ada namanya gelombang primer. Ada rumusnya. Rumusnya itu lambda sama dengan S dikurang P dikurang 1 menit kali 1000 megameter. Mega. Kecepatannya kali 1000
Amin. Iya. Bisa Anda bayangkan lebih-lebih dari orang yang mabuk mobil. Jangan itu udah merangkak, nggak tahu lagi. Kalian aja baru sebentar aja udah teriaknya luar biasa. Ayah. Maka ketika terjadi gempa, maka akan selalu ada peringatan dini akan terjadi gempa susulan. Ada gelombang, ada gelombang nih sekunder. Gelombang sekunder itu adalah gelombang susulan. Kamu belajar fisika ada gelombang longitudinal dan ada gelombang apa lagi nih? Ada gelombang longitudinal dan ada gelombang ada dua ya gelombang ini. Kalau Anda belajar fisika. Nah, ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Itu berbeda-beda kecepatan. Maka kalau kamu takut naik kereta cepat ke Bandung, itu belum masih lebih cepat lagi terjadi gempa tektonik. Ada yang bisa mengira kapan waktunya? Nggak ada. Allahu a'lam. Tapi bisanya kita mengetahuinya itu dari tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Nah, kalau ini terlalu berat. Alam ini mah tanda-tandanya tidur. Bisa sekarang, bisa besok. Tuhan. Nah, kalau takut mati kena tektonik, kena vulkanik, maka pergilah ke Kalimantan, aman. Paling kena banjir, diseret arus air. Kalau nggak ke Palembang. Palembang di bawah. Karena Palembang, makanya kalau kamu baca sungai yang terpanjang di dunia adalah satu sungai Nil. Bukan. Bukan, baca sungai yang terpanjang di dunia yang ada di Indonesia. Kapuas. Kapuas, kedua sungai. Ketiga sungai. Mahakam. Barito. Keempat sungai. Batanghari. Itu kan rata-rata semua sungai yang ada di Kalimantan. Oh iya. Maka Kalimantan ini disebutlah dengan kali karena banyak sungai. Mantannya Bu. Banyak makan. Ya. Banyak nanti sama orang Kalimantan. Ini Si gadis boleh Kalimantan. diperhatikan rambut 11 ini hebat. Iya Bu. Tadi yang ngasih. Raihan, Rizky, Asep, Vivi, Iwan, Patin. Dapi. Itu. Apa lalu? Keja. Momo Rudi. nah nih si Julia, Davi Julian. Arya juga Bu. Keja Saya perhatiin dulu sampai hari ini. Kan Jumat, kalau dia punya sadar besok nanti istirahat. Kasihan Pak Harun jadi wanita sekalian mah kita katakan bakti. Kayaknya udah berkembang. Rudin. Oh. Beda Cuma yang profesional. Bu, dicukurin sama Niki Bu, kagak jelas Bu. Iya, rusuh lu. Cakep punya batu kan. Di belakangnya nih. Tuh Lam, kataku juga apa? Jumat dipotong belakangnya gini Pak. Ada pertanyaan lagi? Maka minggu depan kembali kita membawa Adras dan kembali bawa A3 origami nanti. Emang yang bak gue seragunan Bu. Gua ini seragunan. Ibu Bulan menanya apa Mono? Itu tadi kan kenapa hubungan ada di laut? Apa ada kayak ibis? Apa? Saya juga Gunungan kayak di laut.
Cari morfologi laut apa aja? Morfologi laut, gambar. Ada gunung laut, ada palung, ada lembah, ada lubuk laut, ada ambang laut. Mono, permukaan di darat dengan permukaan di dalam laut itu sama. Cuman berbeda nama. Kalau di daratan ada gunung, maka di laut ada gunung. Kalau di dalam laut ada lembah, maka di daratan ada lembah. Kalau di daratan ada cekungan, maka di laut juga ada cekungan yang disebut dengan ambang. Kalau di daratan ada jurang, di laut punya jurang yang disebut dengan palung. Apa lulung? Bukan ada penghuni. Ini satu loh. Ini kita ini satu. Sejajar kan? Nah, kenapa Bu? Kok ini nggak kesini airnya? Karena ada gaya gravitasi. Maka kalau di sini ada gaya endogen, di sini ada gaya Endogen. Kalau di sini ada gaya eksogen, di sini juga punya gaya eksogen. Jadi itu mono, bukan karena berada di dalam laut itu ada penghuninya. Tapi ini sama, sejajar. Kenapa di sini tadi nggak kesini airnya? Karena ada gaya gravitasi. Ada lagi. Para momi-momi atau dedi-dedi? Dedi mundur udah nanya. Dia bertanya kenapa? Katanya kenapa pas kenalin khasiat-khasiat ada dulu malah nggak bisa Apaan sih? Berarti kelas 10 dulu kagak masuk. Kenapa? Emang Bu. Apa sih pertanyaannya? Ada matahari. Itu karena adanya perbedaan tekanan udara. Kalau pertemuan 3 level itu jadi gempa. Tapi kenapa kedua level itu pertumbukan jadi pegunungan? Kalau pertemuan yang ini Mas Sumo, ini, yang ini, punggung dengan punggung itu tidak mengangkat, tapi dia kalau yang konvergen, ini bertemu antara benua dengan samudra. Ini konvergen. Kalau saya ini divergen, ini di dalam dasar samudra. Di dalam dasar samudra. Jadi dia adanya di dasar samudra, di bawah permukaan laut. Maka dia terjadi perkahan dasar laut. Terbentuklah dia tanggul-tanggul samudra. Oke, bagus Set. Kalau yang ini adanya di ini benua. Ini transform. Udah diulangin. Dengarkan. Kalau konvergen, pertemuan antara samudra dengan benua. Kalau divergen itu terjadi di dasar samudra. Kalau transform adanya di benua atau di daratan. Bukti adanya transform ketika kamu pergi ke Bandung, ada namanya sesar yang ini. Sesar. Apa itu namanya? Lupa udah ini. Jadi kamu berada di naik mobil itu mobilnya jalan miring. Sesar apa namanya kalau di Bandung? Kalau di Padang namanya sesar Sesarko. Sesar Lembang. Sesar Lembang. Terus adanya pergerakan transform yang baru-baru terjadi adalah Cianjur. Sesar Cianjur. Di tahun berapa?
Yang Cianjur terjadi pergeseran sesar. Tahun berapa di Cianjur peristiwa Cianjur ini? 2022. Itu adalah akibat adanya sesar transform. Jelas? Jelas selesai? Jadi kalau konvergen masuknya benua samudra ke bawah lempeng benua. Kalau divergen itu adalah pergerakan daripada gerakan lempeng samudra yang saling menjauh. Kalau transform terjadi di daratan atau di benua. Contoh, ada sesar Lembang, ada sesar Semangko, ada sesar Cianjur. Cianjur kan bukan karena gunung meletus, bukan juga karena pergerakan lempeng, tapi adanya yang ini. Jadi kalau kamu berjalan ibarat kaki kanan dengan kaki kiri, terjadi gesekan. Udah, siapa lagi? Udah, capek dah. Ada lagi? Ibu, nenek namanya lu. Kenapa sih? Bu, saling oper-oper dong. Kita yang nanya, Bu. Bu, kenapa kalau daratan sama laut sejajar tapi ada kedalaman laut? Kan itu kan. Salam. Demen kita nih. Kenapa daratan dan kalau laut dan daratan sejajar, kenapa ada kedalaman laut? Karena kalau ada sejajar Kali air ngambang. yang namanya laut itu tadi dikatakan bahwa morfologi laut sama dengan morfologi daratan. Bentuk-bentuk permukaan bumi di laut sama dengan bentuk-bentuk permukaan bumi di daratan. Darat dan laut sejajar, tapi mengapa ada laut ada darat? Karena tadi ada gaya gravitasi. Dah. Ada lagi? Apa ya? Apa David? Keluarnya di share. Nah, dengan bukti pergerakan lempeng, maka warna kulit manusia dan ras yang ada sama di dunia. Kita orang Barat mirip dengan Asia, namanya nanti Oriental. Ketal. Orang bagian timur sama dengan orang Australia karena di situ pernah bersatu. Hewan yang ada di Australia sama dengan hewan yang ada di bagian timur Indonesia. Nah, ada lagi. Sehingga nanti ditanya oleh orang kenapa terjadi megatrust, ya udah. Apa Ki? Takdir. Apa Ki? Iya. Apa Ki? Kalau jelasin enggak paham. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Mumpung gratis bertanya. Minggu depan kita selesai. Saya hanya kulitnya saja. Kalau dalam nanti kamu urusin. Tulis dulu di WA yang di depan nggak masuk. Asen, asen. Dia paling nulis. Pantera. Fluid. Ada laut, ya. Itu tanggul buatan manusia. Iya, Arya.
tanggul. Tahu tanggul? Tahu nggak tanggul? Tanggul kapuk. Buat tanggul, maka kamu akan membuat apa kalau disuruh bikin tanggul? Nah, buat air yang nggak masuk kan dibuat tanggul, berarti bikin dinding. Nah, maka kamu buka deh, buka morfologi dasar laut. Cari gambar morfologi dasar laut. Cari ada ambang laut, ada gunung laut, tanggul samudra. Iya, Pak. Nah, ada nggak di situ tanggul samudra? Nah, dia berada di dasar laut. Kalau yang dikatakan area deep fluid itu adalah buatan manusia untuk mengurangi abrasi. Udah selesai? Ada lagi? Ini. Semakin kalian banyak bertanya kan akan semakin banyak pengetahuan. Ini hanya kulitnya saja. Kalau saya semakin dalam nanti pusing. Iya, senin depan nggak masuk alasan sakit. List dulu. Hari Senin emang pelajaran utama apa sih? Nah, kamu udah sudah sempat. Hargailah wali kelas kamu yang bersabar, penyayang, pemaaf. Iya. Nanti sekali marah nanti kalian dilempar dari lantai 2. Nah, nggak ada lagi pertanyaan. Sampai di sini ngerti? Ngerti. Kalau ulangan lisan jangan takut lagi. Saya nggak pernah makan orang, tapi pengen makan orang sering. Lisan terus saya lagi pernah. Maka minggu depan kita masuk pada sumber daya alam. Nah, baca di rumah. Model itu adalah membaca. Wimas sumber daya alam Grandina. Nah, baca potensi sumber daya alam. Sumber daya alam siap. Bilang aja, bilang. Apa yang pergi bukan Denny. Nanti di rumah kamu cari pengertian SDA. SDA ini ada 2, ada tambang, Sumber daya alam. ada SDA mineral. Cari ini pengertiannya. SDA tambang dan SDA mineral. Ya. Minggu depan masih tetap bawa atlas, bawa A3-nya. Jangan yang kecil tapi A3. Karena nanti kita akan semakin detail meletakkan di mana. A3 emang udah dibagiin? Belum. 38 provinsi yang kamu A3-nya maksudnya A3 yang kemarin kan ya? Diinformasikan kepada seluruh peserta didik bahwa semuanya sudah melayani untuk pulang tiba sebelum Alam mau nggak? Beres-beres. Yang keluar. Kurang lu, Mak.